Oke, update tentang berita luar angkasa. Kali ini datang dari Europa, satelitnya Jupiter, salah satu dari 4 Galilean satelitnya Jupiter. Jadi di tanggal 21 September kemarin, JWST atau James Webb Space Telescope itu mengarahkan pandangannya ke Europa dengan harapan menemukan plumes of water vapor atau semburan uap air dari permukaan Europa, karena Europa terkenal akan hal ini. Tapi alih-alih menemukan semburan uap air, ternyata malah menemukan adanya sumber karbon dari permukaan Europa. Sebelumnya udah diketahui bahwa di bawah permukaan Europa itu ada lautan air asin, teman-teman, dan udah diketemukan carbon signature di Europa. Tapi waktu itu ilmuwan belum yakin apakah karbon ini berasal dari luar Europa, dari asteroid ataupun dari meteor, atau berasal dari dalam permukaan Europa sendiri. Dan kemarin di tanggal 21 September dikonfirmasi oleh JWST bahwa ini karbonnya berasal dari bawah permukaan Europa. Jadi karbon yang ditemukan di permukaan Europa itu berasal dari senyawa karbon dioksida dan ditemukan oleh instrumennya JWST yang namanya JWST Near Spec atau Near Infrared Spectrograph. Dan kalau teman-teman lihat, itu ada warna putih-putih di setiap 4 gambar ini. Nah, di putih-putih itulah konsentrasi karbon dioksida ditemukan. Nama wilayah itu disebut sebagai Tara Regio. Jadi udah dipastikan bahwa karbon dioksida itu berasal dari internal ocean atau samudra di bawah permukaan Europa di wilayah Tara Regio ini. Europa ditemukan oleh Galileo Galilei dan menjadi salah satu dari keempat Galilean moons atau 4 satelit terbesar Jupiter yang ditemukan oleh Galileo, yaitu Europa, Io, Callisto, dan Ganymede. Pemberian nama 4 Galilean Moons ini berasal dari nama-nama selirnya Zeus. Jadi bukan istrinya tapi selingkuhannya Zeus ya, Jupiter. Nah, Europa ini unik karena di permukaannya sejak 2012 sudah disangka adanya semburan uap air seperti ini, teman-teman, dan JWST mau memastikan hal itu. Tapi masalahnya semburan uap air ini nggak selalu ada, tapi tentatif ya, terjadi beberapa kali aja. Dan bukannya malah menemukan semburan uap air, malah menemukan adanya tanda-tanda karbon dioksida yang merupakan suatu tanda adanya kehidupan di celestial body yang lain atau benda langit yang lain. Jadi apakah di Europa ada kehidupan? Ya, kita tunggu aja peluncuran dari wahana antariksa Europa Clipper yang akan diluncurkan di 6 Oktober 2024 yang akan sampai di Jupiter di tahun 2030 yang khusus akan meneliti tentang kehidupan yang mungkin ada di Europa. Ya, berarti masih ada sekitar 7 tahun lagi untuk kita menunggu jawabannya. Nah, jadi road mission-nya itu setelah Europa Clipper ini memastikan adanya kehidupan, nanti NASA akan meluncurkan wahana antariksa yang khusus bisa mengebor ke dalam permukaan Europa dan menjadi kapal selam yang akan mengeksplorasi lautan di bawah permukaannya Europa, teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Masih lama.